Ayu. Aku ngenteni tak kamu marah. Kek, kakek, Reza bantuin ya. Jangan lari lo, nanti jatuh. Masya Allah, Reza. Tuh kan, dikasih tahu orang tua, bandel sih kamu. Nanti sakit lagi. Kakek, Reza nggak apa-apa kok, kek. Kakek nggak usah khawatir ya. Bantuin Reza berdiri dong, Kek. Reza! Tolong! Ada apa, Pak Mahfud? Cucu saya sakit. Yaudah, langsung bawa ke rumah sakit. Dok. Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Penyakit cucu Bapak sudah sangat parah. Dia mengalami kerusakan pada ginjalnya. Maksud dokter? Ginjal sebelah kanannya harus dioperasi. Operasi, Dok? Ya, kemungkinan ada ginjal yang harus dibuang. Biayanya berapa, Dok? Masalah biaya jangan dipikirkan. Yang penting cucu Bapak sembuh. Tapi saya nggak punya uang, Dok. Pak Mahfud, biar biaya operasi saya yang tanggung. Tapi Sudahlah, Pak. Pak Mahfud kan sudah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri, ya? Pak Mahfud, jangan anggap bantuan saya ini sebagai utang. Saya ikhlas bantu Pak Mahfud. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuhan. yukallifullahu nafsa illa fus'aha la hamma. Kenapa kamu, Reza? Ini kek, Allahu Akbar, pinggang kiriku sakit sekali. Ya sudah, kamu berhenti dulu ngajinya. Istirahat. Besok dilakukan lagi ngajinya ya. Iya kek, tapi ini nanggung tinggal sedikit lagi. Kamu itu harus istirahat. Kamu jangan kebanyakan duduk. Ginjalmu tinggal satu. Itu dijaga dengan baik, ya. Iya kek, makasih.
perjalanan dari Amrik, hah? Selong journey banget deh, Mam. Aku sampai bete di pesawat pengen ketemu Mam sama Dad. Papa juga udah gak sabar. Nunggu anak mata semayang Papa yang sudah dapat gelar master. Dad, let me tell you something, right? Di sini saatnya kita mencoba ilmu kita yang selama ini udah kita pelajarin di Amerika. Untuk membantu Dad kerja di perusahaan kita. Sebagai pemimpin pengganti Papa, kamu harus bersikap arif dan bijaksana. Kamu harus merangkul seluruh karyawan, mulai dari cleaning service sampai jajaran direksi persis di bawah kamu. Dad, nggak ada yang lebih bagus dikit apa? Masa kita harus ngerangkul cleaning service sih? Kita, hal besar itu mulai dari hal yang kecil. Ingat itu. Iya, benar kata Papa. Kita itu nggak boleh merendahkan seseorang. Dan kita juga nggak boleh melihat orang itu hanya dari sisi luarnya saja. Iya, bisa jadi dia lebih tinggi dan mulia di mata Allah. Great. Tapi sejak kapan ya Mam sama Dad jadi penceramah agama? Kamu tuh kalau dibilangin orang tua, Iya, Mam. Iya. Just kidding. Non, maaf, Non. Saya nggak sengaja, Non, maaf. Punya mata nggak lo? Maaf. Non, maaf, Non. Maaf, Non. Cucu saya nggak sengaja, Non. Siapa sih dia? Hah? Tukang kebun baru di rumah ini? Pantesan aja kerja lo nggak becus. Ini kan Reza, cucu saya. I don't care. Lu jangan ceroboh lagi ya kayak gini. Lu masih ceroboh. Cat lu dari rumah ini. Bilangin. Sabar, sabar. Orang sabar itu dikasihani Allah. Iya, Kek. Saya tahu. Cuman saya sedih atas perubahan di Non Gita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم apaan sih itu berisik banget? كنتم Malam, توعدون terus terang dikit apa? اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون Allahu Akbar. Bisa diem gak sih lo? Non Gita. Kirain siapa? Lo tuh nyadar gak sih? Kalau lo di rumah ini cuma numpang. Tengah malam gini lo sempat-sempatnya nyanyi. Kuping gue tuh budak, tau gak? Maaf, Non. Saya bukan lagi nyanyi. Tapi saya lagi ngaji. Alah, whatever you say lah. Lo mau baca puisi kek, lo mau nyanyi, lo mau ngapain. Pokoknya sekarang gue minta lo diem. Ngerti lo? Perusahaan ini akan Papa serahkan ke kamu. Di ruangan ini dan bangku ini untuk kamu. Tapi ingat, jadikan karyawan sebagai partner kerja, bukan orang-orang suruhan. Loh, Dad. Kalau mereka kita jadiin partner, apa nanti mereka nggak akan ngelunjak? Apapun dan siapapun orangnya, tergantung bagaimana kita membawakan diri. Iya kan? Ayo, ikut
Ikut Papa, banyak yang harus kamu ketahui. Jadi kenapa sih harus bangun masjid sebesar ini? Untuk ukuran perusahaan kita, masjid ini terlalu besar. Karyawan kan butuh tempat ibadah, sayang. Kan Dede bisa bangun musola kecil aja. Atau memanfaatkan ruang kecil untuk tempat sholat. Kan sama aja fungsinya. Bahkan lebih praktis, ya kan? Prinsip Papa, untuk membangun tempat ibadah itu jangan tanggung-tanggung. Kebaikan Dede itu bisa dimanfaatkan seluruh karyawan yang ada kerja di sini. Dede mau setelah karyawan selesai sholat, terus pada tidur-tiduran di sini. Enggak kan? Untungnya para karyawan Papa, muslim yang baik dan bertanggung jawab. Mereka akan segera kembali setelah selesai sholat. Ya, terserah Dedi deh. Aduh. Di sini tempat clubbingnya bete banget ya, nggak kayak di Amrik. Ya, abis di sini aturannya banyak banget sih, nggak kayak kita di Amrik dulu. Bener banget. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Boring ya? Udah. Jangan dipikirin. Sekarang kita nikmatin aja, oke? Gimana bisa nikmatin coba, bete. Ya juga sih. Lo berdua kenapa sih? Takut gue nggak bisa balik naik mobil. Ya mana mungkin lo bisa nyetir. Nanti kalau ada bapak sama lo jalan gimana? Bisa kacau semuanya. Udah deh, jangan kayak nenek-nenek. Pusing gue. Pusing gue. Udah ya. Enak banget. Pulang duluan ya. Udah, siapkan aja. Kok kita nggak bisa lihat? Semuanya buram. Sabar sayang. Kamu pasti bisa sembuh, ya. Sekarang semuanya jadi gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa lagi, Ma. Pa, Ma, jawab. Apa kita buta sekarang? Aja sih lo. Gemes deh gue. Dari mana? Kita sengaja kesini kok, ya buat nengok lo. Terus dari sini mau kemana? Pada mau clubbing. Clubbing. Ya, ajak gue dong. Gue bete di rumah. Gimana bisa ke clubbing? Ngeliat aja nggak bisa. Iya, gue tahu.
Mentang-mentang sekarang gue udah buta, lo berdua udah gak mau ngajak gue clubbing lagi. Enggak gitu, Git. Bukan gitu gimana? Gue tahu kok kalau gue ikut pasti gue nyusahin deh. Iya deh iya, sekarang lu kita ajak ke clubbing, oke? Kesel banget ya hawanya. Musiknya juga jadi inget dulu sebelum gue buta. Hai, apa kabar? Hai. Halo. Ini gue ngajakin Gita. Masih inget kan? Of course, masih dong. Kita hasil ratu clubbing kan? Kok lo masih inget aja sih? Apa kabar? Hai. Baik. Ngapain sih lo pakai ngajakin si buta dari gua hantu? Lo jadi monyetnya ya? Hah? Udah tahu buta, masih aja doain clubbing. Nggak tau diri banget sih tuh orang. Iya. Iya, cabut yuk. Git, kita ngedance dulu ya. Oke, kita tinggal dulu ya gitu ya. Bye. Sorry, gue nggak ngeliat. Mata lo buta ya? Toiletnya di mana? Sana. Udah nggak? Enggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke toilet. Toilet bukan di sini. Mari saya antar. Iya. Mari. Ini di mana? Udah diem aja. Apaan nih? Udah lu diem aja. Kamu ngapain? Udah lu tenang aja. Kamu ngapain? Saya nggak mau. Tolong saya, jangan ngapain saya. Ini Reza, Non. Ini Reza. Yuk, Non. Kita pergi dari sini, yuk. Gita, Papa ada kejutan untuk kamu. Ini Pak Doni yang akan mengajarkan kamu huruf Braille. Kita nggak mau belajar huruf Braille, Ma. Kita nggak buta. Kita pasti bisa sembuh, bisa lihat lagi, Ma. Gita, iya Mama percaya kita pasti bisa sembuh. Ini hanya demi kebaikan kita, sayang. Gita, sambil menunggu penodor mata, kamu bisa mengisi waktu kamu untuk membaca Braille. Kita nggak mau, Ma. Kita nggak mau. Suruh pulang orang itu. Pulang! Pulang!
الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Non Gita, maaf ya kalau suara saya mengganggu Non Gita. Nggak apa-apa kok, terusin aja. Saya seneng dengernya. Di dada kayak nyentuh banget. Ya Non, alhamdulillah. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم. Reza, Non. Non, ada apa Non? Zah, aku pengen deh belajar Al-Quran. Non, yang betul Non. Iya, abis aku seneng banget kalau kamu lagi baca Al-Quran. Kayak hati aku damai banget. Tapi, apa bisa ya? Aku kan buta, Zah. Oh, gampang Non. Non sekarang belajar dulu gimana caranya membaca Braille Al-Quran. Emangnya ada Braille Al-Quran? Ada Non, ada. Kamu ajarin aku ya, Zah ya? Maaf Non, saya tidak bisa baca Braille Al-Quran. Atau gini aja, gimana kalau Non cari guru untuk bisa membaca Braille Al-Quran? Udah deh, makasih ya, Zah. Pelan-pelan sayang. Pak, Gita mau kok belajar huruf Braille. Bener sayang, Bener. kamu memang anak mama. Reza, makasih ya. Kalau selama ini kamu udah nyadarin kekeliruan aku. Mungkin selama ini aku juga yang agak sombong. Nggak menyadari kalau ternyata diri aku ini memang cacat. Dan aku juga minta maaf sama kamu. Kalau sikap aku sama kamu suka kasar. Gak apa-apa Non. Namanya juga manusia. Tak luput dari kesalahan. Iya kan Non? Mulai besok, aku mau belajar Braille B. B ya.
Ada Reza nggak? Iya, Non. Ini Reza. Reza, Zah, kau mau nggak ajarin aku baca Al-Quran? Loh, Non. Kan bukannya Pak Doni juga bisa ngajarin Non untuk membaca Braille Al-Quran? Tapi aku maunya sama kamu. Aku seneng banget kalau dengar kamu lagi baca Al-Quran. Kau mau ya ajarin aku? Baik, Non. Baik. Dengan senang hati, saya mau. Makasih ya. Nanti Papa sediain waktu ya, Ma. Bener. Ma, Pa, Kamu mau ngomong apa kita? kita boleh nggak pakai kerudungan? Kita mau pakai kerudung? Iya, sebagai umat muslim yang baik, kita mau menutupi aurat. Papa sangat setuju. Papa akan mendukung keputusan kamu untuk kamu memakai kerudung. Makasih ya, Pa. Ma, Iya. Reza. 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 Non. Gimana? Non. Alhamdulillah, Non. Non cantik sekali. Non. Maaf, Non. Gak apa-apa kok. Saya suka dipuji. Namanya juga perempuan. Kamu suka nggak? Iya, Non. Iya, suka. Suka. Reza, manggil aku Gita aja ya, nggak usah pakai non. Iya, Non. Non. Maaf. Gita. Gitu dong. Zah, kamu suka kan aku begini? Kamu suka juga nggak sih sama aku sebenarnya? Kalau kamu diam, berarti kamu suka sama aku. Kamu suka kan sama aku? Iya kan? Reza, Pak Mahfud, ada apa ya? Kek, tolong kalau ada non kita, kakek jangan mengungkit-ungkit soal penyakit Reza. Kalaupun tiba-tiba aku pingsan di depan non kita, kakek harus menutupinya. Non. Dipanggil Nyonya, Non. Oh, ya udah. Makasih ya, Pak. Permisi. Maaf ya, Non. Terpaksa aku berbohong. Karena ini amanat Reza juga. Tolong, jangan beritahu siapapun kalau saya sedang sakit. Reza, kakek nggak memberitahu siapa-siapa, Nak. Mata Reza didonorkan ke kita. Enggak, Nak. Kamu harus sembuh. Di bawah tempat tidur Reza.
Reza simpan diary Reza. Tolong kakek berikan ke kita. Reza. Sebenarnya siapa yang pendonor mata untuk kita? Mereka tidak menyebutkan namanya. Kita akan susah untuk berterima kasih. Pak Mahfud? Reza meninggal, Tuhan. Reza meninggal karena apa, Pak Mahfud? Ginjal kirinya sakit lagi. Kenapa Pak Mahfud tidak cerita sama kami? Kalau Reza sakit lagi. Saya tidak mau merepotkan Tuan dan Nyonya. Jangan begitu, Pak. Papa kan sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi kalau ada apa-apa dengan Bapak, mohon Bapak cerita sama kami. Itu semua tidak penting. Ada yang lebih penting yang harus kita sampaikan pada Tuan dan Nyonya. Apa itu, Pak? Reza berpesan dan mendonorkan matanya kepada non kita. Tapi non kita jangan sampai dikasih tahu. Jadi yang mendonorkan mata untuk kita adalah Reza. Kami sekeluarga berduka cita, Pak. Semoga Pak Mahfud diberi ketabahan. Sekaligus saya berterima kasih dan bersyukur. Ya. Terima kasih, Pak. Ya Allah, tempatkan Reza di sisimu. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang matanya dibuka pelan-pelan. Mama. Papa. Pak Mahfud. Makasih ya dokter ya, suster. Reza mana Pak Mahfud? Reza pulang ke kampung. Ada keperluan mungkin. Ya, Mah. Kok Reza pulang kampung sih? Kita kan pengen ngeliat Reza.
Ini titipan dari Reza buat Non. Sebenarnya, aku sudah lama mulai merasakan pinggang kananku sakit. Ternyata ginjal kananku sudah rusak. Beruntung, Tuan dan Nyonya Adrian baik. Dialah yang membiayai pengobatanku selama ini. Sekarang gantian pinggang kiriku yang sakit. Aku jadi gampang capek. Aku takut banget penyakit lama datang lagi. Kenapa aku nggak pernah tahu kalau kamu punya penyakit keras, Reza? Saat ini aku sedang bahagia. Tapi kenapa pada saat yang sama, aku harus kehilangan kebahagiaanku? Jika cinta bisa menyembuhkan segala penyakit, aku juga ingin disembuhkan oleh cinta. Kalau cintaku bisa menyembuhkan penyakit kamu, aku bersedia memberikannya, Zah. Apalah dayaku, aku hanya seorang cucu dari tukang kebun keluarga kaya itu. Mungkinkah kita juga membalas cintaku? Kasihannya diriku. Karena ini, bagai pungut merindukan bulan. Walaupun begitu, tak jemu kukirimkan sholawat cinta untukmu, Gitaku. Aku juga sayang kamu, Zah. Dan aku ingin bagian tubuhku yang masih berguna bisa bermanfaat untuk cintaku. Semoga mataku bisa menyatu dengan dirinya. Pak Mahfud, di mana Reza sekarang? Jawab pertanyaan saya, Pak. Reza sudah meninggal, Nak. Saya Rojian, Pak. Meninggal. Berarti saya ini mata Reza, Pak.